Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Dalviani Setiawan, NRP 14/2022-008. Saya mahasiswi semester 5, Prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Nasional Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penentuan luas alas tangki dan kalibrasi valve ABCDEF berdasarkan skema alat pada dinamika proses. Sebelumnya, apa itu dinamika proses? Dinamika proses sendiri adalah suatu proses yang memiliki sistem dinamik di mana sifatnya itu akan selalu mengalami perubahan terhadap waktu. Lalu terdapat skema alat dari dinamika proses sendiri, yang dimana nomor 1 dan nomor 2 itu terdapat konstan headtank 1 dan 2. Di nomor 3 itu terdapat tangki 3, nomor 4 tangki 4, nomor 5 tangki 5, nomor 6 itu terdapat valve A, nomor 7 itu valve B, nomor 8 valve D, nomor 9 valve C, nomor 10 valve E, nomor 11 valve F, nomor 12 itu ada pompa, nomor 13 itu bak penampung. Pada prosedur penentuan alas tangki, dilakukan yang pertama itu mengisi bak penampung tersebut dengan menggunakan air tanah sampai batas yang ditentukan. Terdapat tanda batas di dalam bak penampung yang menandakan bahwa bak penampung itu telah terisi penuh. Lalu, air dari bak penampung itu akan dialirkan dengan menggunakan pompa yang akan menaikkan ke konstan headtank 1 dan 2. Lalu dari konstan headtank 1 dan 2 itu akan airnya akan turun ke bawah yang ditandakan bahwa alat tersebut telah konstan. Lalu air mencapai ketinggian 50 cm pada tangki 3, valve A kemudian ditutup kembali. Lalu untuk menentukan luas alas tangki 3 dibutuhkan data volume yang keluar dari tangki 3 dengan cara membuka valve C dan valve F. Air yang keluar dari valve F dihitung volumenya setiap 5 skala sampai skala dari tangki 3 itu mencapai 0. Lalu setelah mendapatkan data volume dari luas alas tangki 3, valve C dan valve F ditutup kembali, lalu dilanjutkan ke penentuan luas alas tangki 4 dan 5 dengan melakukan hal yang sama seperti pada tangki 3. Lalu pada tangki ketiga dialirkan air dengan menutup semua valve kecuali valve A. Lalu tangki 3 ini diisi dengan air hingga ketinggian 50 cm pada cyclesnya. Pada kalibrasi valve A dan B, yang pertama itu pompa dinyalakan untuk mengalirkan air ke dalam konstan headtank 1 dan 2, lalu semua valve ditutup kecuali valve A dan valve B yang dibuka sesuai bukaan 20% yang pertama ke dalam tangki 3 dan tangki 4. Lalu waktu dicatat dan diukur setiap kenaikan 5 skala. Hal tersebut dilakukan sampai skalanya itu skala dari cycles tangki 3 dan tangki 4 itu mencapai 25 cm. Lalu dilakukan hal yang sama dengan variasi bukaan valve 40%, 60%, 80%, dan 100%. Pada kalibrasi valve D dilakukan dengan menutup semua valve kecuali valve A. Lalu air dari valve A itu akan mengalir ke dalam tangki 3 sampai ketinggian 50 cm. Lalu valve A ditutup kembali. Lalu valve D dibuka sesuai dengan persen bukaan yang ditentukan, yaitu 20% terlebih dahulu.
Lalu, air dari tangki 3 akan mengalir ke dalam tangki 4 sampai ketinggian 25 cm pada siklus tangki 4. Lalu, air yang setiap kenaikan air dari tangki 4 itu dihitung per 5 skala dengan dicatat waktunya. Lalu, dilakukan hal yang sama dengan persen bukaan yang ditentukan, yaitu 40%, 60%, 80%, dan 100%. Lalu setelah itu, semua tangki dikosongkan dan valve ditutup kembali. Lalu pada kalibrasi valve C, E, dan F dilakukan dengan mengisi tangki 3 dengan membuka valve A dan tangki 4 dengan menggunakan valve B sampai ketinggiannya itu mencapai 50 cm. Lalu untuk kalibrasi valve C dibuka sesuai dengan bukaan valve yang ditentukan, yaitu 20% terlebih dahulu. Lalu air dari tangki 3 akan mengalir ke tangki 5 dengan cara mencatat waktunya setiap 5 skala. Lalu untuk penentuan kalibrasi valve E dilakukan hal yang sama dengan setiap penurunan dari tangki 4 ke tangki 5. Lalu dilakukan hal yang sama untuk valve F juga dengan cara air yang dialirkan dari tangki 4 dan tangki 3 itu airnya mengalir ke dalam tangki 5. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan variasi bukaan valve, yaitu 40%, 60%, 80%, dan 100%. Setelah didapat data dari kalibrasi valve C, E, dan F, semua tangki dikosongkan kembali, lalu semua valve ditutup kembali.